Jadi bagaimana supaya gagasan, konsep, ide yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat itu kita kemas sedemikian rupa sampai ke tataran implementasi. Jadi tidak hanya menyampaikan sebuah masalah, tapi menemukan masalah, kemudian mengkaji, menganalisisnya dengan metode penelitian berbasiskan keilmuan tertentu sesuai materi permasalahan tersebut, kemudian menghasilkan solusi. Solusi itulah yang kita kontribusikan. Itu menakar kesaktian undang-undang PA, undang-undang pemerintahan Aceh terkait dengan Pilkada 2022. Mungkin itu yang menjadi magnet daya tarik sehingga antusias masyarakat untuk mengikuti webinar ini sangat tinggi. Sebuah rekomendasi untuk stakeholder dalam hal ini pemerintah Aceh, khususnya DPRK sebagai legislatif ataupun perpanjangan lidah dari masyarakat yang dapat menyurati kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, KPU, ataupun lebih kepada ke Presiden, bahwa rekomendasinya bahwa masyarakat Aceh hari ini gelisah apabila dilakukan penundaan terhadap pilkada di 2022 menjadi 2024. Karena selain tentang mempertaruhkan kekhususan kespesialisasi undang-undang pemerintahan Aceh sendiri, juga hal ini dikhawatirkan akan disusupi kepentingan-kepentingan lain oleh masyarakat Aceh sendiri. Hal ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama dapat mendorong terjadinya konflik baru di tengah masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufri Jansan ya. Saat ini kita sudah mengundang para tokoh-tokoh masyarakat Aceh Timur yang tergabung dalam Lemeria atau LMC, adalah sebuah lembaga kajian dan lembaga pendidikan yang baru saja bergabung diri dan baru saja selesai melakukan sebuah kegiatan yang sangat terpenting dan sakral untuk Aceh. Hari ini kita sudah mengundang para dari anggota Lemeria. Nah, kita akan diskusikan bersama dengan mereka apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh mereka. Nah, kita akan langsung pertanyakan apa sih sebenarnya Lemeria ini, dan kita akan minta kepada Pak Firman Dandi untuk menjelaskan itu sebagai direktur LMC itu sendiri. Pak Dandi, Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah tahu bahwa Lemeria adalah sebuah lembaga yang didirikan berlatar belakang dengan bermacam pihak elemen sipil yang berada di sini. Nah, bagaimana ceritanya dengan Lemeria itu sendiri, Bang? Ya, baik. Terima kasih Bang Jufri. Ya, ini memang kalau cerita Lemeria ini banyak publik yang penasaran sebenarnya, baik yang di Aceh maupun yang di luar Aceh. Apa sebenarnya Lemeria itu? Jadi kita berawal dari ngobrol-ngobrol, baik itu di warung kopi, karena kita memang semacam kearifan lokal ya, ngopi sambil diskusi hal apapun di warung kopi itu. Jadi kemudian berpindah ke diskusi di tempat di rumah salah satu pendiri juga. Akhirnya dari beberapa diskusi tersebut kita menggagas sebuah pemikiran bagaimana bahwa sebuah gagasan itu tidak berhenti di warung kopi saja gitu. Jadi bagaimana supaya gagasan, konsep, ide yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat itu kita kemas sedemikian rupa sampai ke tataran implementasi. Jadi tidak hanya menyampaikan sebuah masalah, tapi menemukan masalah, kemudian mengkaji, menganalisisnya dengan metode penelitian berbasiskan keilmuan tertentu sesuai materi permasalahan tersebut, kemudian menghasilkan solusi. Solusi itulah yang kita kontribusikan. Jadi spirit dasar berdirinya LMC di situ, Bang Jufri. Jadi latar belakang para pendiri ini memang beragam. Ini juga tidak dikondisikan. Di sini ada dari tokoh ketua partai, dari ketua organisasi media, ada akademisi, ada aktivis, ada tokoh muda, tokoh pendidikan, ada akademisi. Jadi bergabung kita satu
sepakat untuk bahwa kebetulan juga di Aceh Timur kita belum pernah ada lembaga yang sifatnya fokus kepada riset dan pendidikan. Sehingga akhirnya hasil diskusi itu kita sepakati bagaimana kalau kita dirikan sebuah lembaga. Akhirnya sepakat di 9 Januari kemarin kita deklarasi. Jadi nama Lemeria itu sendiri adalah bahasa Aceh sebenarnya, artinya banyak rumbia. Meria itu kan bahasa Indonesianya rumbia, pohon rumbia. Kita tahu pohon rumbia itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari daun, batang. Itu batangnya kita tahu kan itu diproses jadi sagu, salah satu makanan pokok. Kemudian daunnya itu bisa bermanfaat untuk atap rumah. Jadi pemilihan Meria itu adalah kita ingin lembaga ini bermanfaat kepada masyarakat. Namun kekhasan di Meria itu kan dia sekali menghasilkan, kemudian kan dia pohonnya mati. Makanya kita tambah dengan banyak, supaya memang kontribusi kepada masyarakat ini terus berkelanjutan, sustainable. Itu spiritnya Bang Masri, kenapa kita pilih namanya itu Lemeria Center. Nah, baru saja dijelaskan bagaimana dengan perjalanan awalnya Lemeria. Nah, hari ini dengan umurnya yang seumur jagung sudah berani untuk memainkan sebuah isu besar, yaitu menakar kesaktian UPA. Nah, menakar kesaktian UPA ini bukan isu-isu main-main, tapi Lemeria hari ini sudah berhasil webinarnya dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang ada di Aceh maupun tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang ada di luar. Malah pesertanya hampir seluruh Indonesia mengikuti acara webinar ini. Nah, bagaimana antusiasnya masyarakat luar untuk mengikuti menakar dengan tema menakar kesaktian UPA ini? Ya, baik. Ini pertanyaannya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin sedikit kita klarifikasi nih Bang Jupri. Tadi pertanyaan Abang, kenapa berani atau isu yang sakral gitu kan? Sebenarnya kita luruskan. Sesuai spirit lahirnya Lemeria Center itu sebagai sebuah lembaga penelitian dan pendidikan, itu kita tidak dalam posisi berani atau tidak berani atau apapun. Ini betul-betul mengalir sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Lemeria. Kebetulan pada saat setelah kita berdiri lembaganya, Muammar sebagai salah satu anggota kita yang berlatar belakang akademisi yang juga membidangi soal hukum dan politik, memberikan gagasan, menyampaikan sebuah gagasan bagaimana Bang kalau kita diskusikan hal yang sedang up to date hari ini, yaitu menyangkut dengan masalah pilkada. Kemudian kita rapat bersama kawan-kawan semuanya, lengkap, akhirnya kita sepakati, oh ya bagus, oke kita coba buat, kita coba jalanin. Nah, jadi prinsipnya di situ adalah kita tidak ada afiliasi pada kepentingan politik apapun atau ada kepentingan sesuatu yang mengarahkan kita atau meminta kita menaikkan isu ini, tidak. Makanya kita jangan dilihat dari konteks politiknya, tapi dilihat dari konteks edukasinya. Makanya tadi kan Amar menyampaikan materi itu soal keilmuannya, bagaimana secara hukum kita melihat permasalahan ini, begitu. Itu Bang Jupri. Jadi saya pikir spirit pendidikan itulah, spirit edukasi itulah Lemeria hadir memposisikan dirinya untuk mengedukasi masyarakat. Itu banyak. Oke, Bang. Kita juga mungkin ke Bang Masri dulu. Bang Masri, sebagai ketua panitia, tadi sudah kita lihat bahwa saya juga ikut mengikuti perkembangan webinar tadi. Nah, sangat antusias ya masyarakat Aceh dan masyarakat dari luar itu untuk mengikuti acara ini. Ini sebuah isu yang sangat hangat-hangat dibicarakan oleh masyarakat Aceh, malah masyarakat Aceh yang ada di luar. Nah, dalam mengelola ini, Bang, kita lihat bahwa ini keberhasilan dari panitia itu sendiri dalam sampai mengkampanyekan ke seluruh hampir seluruh Indonesia ya, yang masyarakat Aceh yang ada di Indonesia. Ini bagaimana, Bang? Pasti dengan manajemen yang sangat profesional, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertama,
dari LNC ini yang kita bangun bukan hanya spirit keilmuan, tapi adalah sebuah kebersamaan dan kekompakan kita. Jadi dari kerja kolektif kita dalam hal mempersiapkan mulai dari perencanaan sehingga terlaksana acara hari ini kita anggap sukses, walaupun ada beberapa teknik yang mungkin karena adalah perdana yang kita lakukan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, terutama dalam memperbaiki kesempurnaan pada sesi kedua nanti. Ya. Jadi selanjutnya kita juga memainkan counter opinion yang kita bangun sesuai dengan isu yang hari ini sedang alert membicarakan tentang masalah pergerakan. Ini mungkin menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi publik untuk mengikuti webinar ini, sehingga bukan hanya masyarakat Aceh, mungkin ada masyarakat Aceh yang berada di luar ataupun tokoh-tokoh ataupun masyarakat yang berada di luar Aceh begitu tertarik ingin mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah pilkada. Apalagi judul yang kita tawarkan juga sangat seksi, yaitu menakar kesaktian undang-undang PA, undang-undang pemerintahan Aceh terkait dengan pilkada 2022. Mungkin itu yang menjadi magnet daya tarik sehingga antusias masyarakat untuk mengikuti webinar ini sangat tinggi. Mungkin dari ide-ide dasar ya, melihat dari ini seperti awal kita sudah mendengar isu-isu dari Lembaga sendiri atau dari LNC sendiri bahwa pencetus awal adalah Muhammad terhadap melihat keterkaitan UU PA itu sendiri, merasa bahwa selama ini hampir dikesampingkan dan sampai-sampai tercetus bahwa ini bukan lagi leg spesialis khusus untuk Pilkada 2022. Nah, melihat dari situasi hukumnya, Bang, bagaimana melihat itu, Bang? Sebenarnya ide awal terbaiknya tentang diskusi hari ini atau webinar hari ini adalah sebuah edukasi untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, bagaimana melihat UU PA itu sendiri ataupun melihat undang-undang pemilu itu sendiri, sehingga apabila pun mereka ingin berdebatlah dengan dasar hukum yang matang. Nah, tujuannya adalah mengedukasi apabila yang berpendapat bahwa UU PA bukanlah menjadi leg spesialis terhadap pemilu, mereka punya dasar hukum yang kuat, dasar pemikiran mereka ada, legal standing pemikirannya ada. Nah, ini adalah dasar ide pemikiran tentang lahirnya diskusi hari ini. Terlebih dari itu, kita sebagai masyarakat Aceh khususnya pasti ingin memperjuangkan nilai-nilai kespesialisasian dari UU PA itu sendiri, sehingga ketika hari ini kita sudah ikuti webinarnya, kita dapat lihat bagaimana regulasi hukum memang terbuka bahwa UU PA, sebahagian UU PA memang bersifat spesial terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun terhadap penyelenggaraan pemilu, dan sebagiannya lagi bersifat umum. Hal-hal yang bersifat umum adalah hal-hal yang tidak diatur di dalam UU PA. Jadi yang diberlakukan adalah undang-undang pemilu. Apabila hal-hal yang diatur di dalam UU PA dan juga diatur di dalam undang-undang pemilu, maka yang diberlakukan adalah apa yang diatur di dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Inilah yang kita diskusikan. Jadi untuk memperkuat argumen, jadi bukan hanya beropini buta tanpa ada argumentasi hukum yang kuat, tapi kita untuk mengedukasi masyarakat untuk memperkuat argumen. Lebih tegasnya apa yang diharapkan oleh Lemrian sendiri terhadap webinar itu sendiri, Bang? Harapan kita sebenarnya seperti yang saya sampaikan, bahwa kita akan melahirkan sebuah rekomendasi untuk stakeholder, dalam hal ini pemerintah Aceh, khususnya DPRK sebagai legislatif ataupun perpanjangan lidah dari masyarakat yang dapat menyurati kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, KPU, ataupun lebih kepada ke Presiden, bahwa rekomendasinya bahwa masyarakat Aceh hari ini gelisah apabila dilakukan penundaan terhadap pilkada di 2022 menjadi 2024. Karena selain tentang mempertaruhkan kekhususan kespesialisasi undang-undang pemerintahan Aceh sendiri, juga hal ini dikhawatirkan akan
disusupi kepentingan-kepentingan lain oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Hal ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama dapat mendorong terjadinya konflik baru di tengah masyarakat kita. Oke, sekarang juga sudah dihadirkan juga di sini adalah salah satu tokoh Aceh Timur, yaitu Pak Nyak Musa, dan mungkin akan menambahkan statement dari Muhammad. Silakan Pak Nyak Musa. Terima kasih. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih hari ini dengan izin Allah pelaksana kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh lembaga Lemeria Center. Terkhusus ini seperti yang tadi kawan-kawan sudah menyampaikan bahwa ini lahir karena satu ide, satu gagasan, dan yang terakhirnya satu kekompakan. Jadi saya juga bagian dari pengurus di LMC, tentu kita mengamini semua dari yang disampaikan oleh kawan-kawan, bagaimana ke depan setelah ini kegiatan lebih mendunia lagi. Kalau tadi ke nasionalnya Aceh, luar Aceh, dan beberapa provinsi, ke depan lebih mendunia lagi. Artinya webinar ini tidak terbatas ruang sekat, baik kabupaten, provinsi, negara, semua bisa, sejauh para kawan-kawan di pengurus punya akses untuk peserta di luar negara kita. Jadi harapan kita kemunculan lembaga LMC ini yang notabene-nya adalah riset dan pendidikan lebih bisa membantu stakeholder yang ada di pemerintah untuk mendukung ide-ide yang bagus tentunya. Saya pikir itu sebagai tambahan. Terima kasih kawan-kawan. Kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan tadi, tentu dengan sambutan yang begitu antusiasnya dari para peserta, malah sudah disaksikan oleh banyak masyarakat yang berada di luar Aceh. Sudah tentu sudah pasti bahwa ini akan ditunggu kelanjutan yang keduanya. Nah, kita sudah juga hadirkan hari ini Bang Zulfahmi selaku sekretaris di Lemeria. Apa tindakan dan apa langkah selanjutnya untuk, dan siapa nanti yang akan diundang pada yang kedua ini, Pak? Baik, terima kasih pada Bang Jufri. Untuk terkait tentang webinar hari ini, jadi kita selanjutnya akan melakukan sesi kedua ya. Mungkin akan diundang narasumbernya atau pemateri yang lebih ke nasional. Yaitu ada dari Kemendagri, Ketua KPU, Menko Polhukam, dan Pak Gubernur ya. Dan DPR ya. Jadi kami akan mempersiapkan yang lebih matang lagi untuk sesi selanjutnya. Di sini saya selaku sekretaris, ini adalah webinar perdana kami, dan alhamdulillah baru perdana kami sudah melakukan webinar yang sedemikian rupa, yaitu terkait tentang isu yang sedang hangat-hangatnya di Aceh, yaitu terkait UU PA ya, ataupun terkait tentang pelaksanaan tarik ulur pilkada. Mungkin segitu dari saya, Bang Jufri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang Dandi atau Bang Firman Dandi, mungkin ini teman-teman sudah bergabung dan aktivis semua dari elemen-elemen sipil sudah bergabung. Tentu sudah mempunyai kekuatan walaupun seumur jagung, tapi ini sebuah kekuatan besar yang Abang himpun. Nah, menurut Abang, kira-kira langkah Lemeria itu sendiri ke depan apa kira-kira, Bang? Ya, bagus sekali. Kita tidak menyangka juga progresnya itu bisa selama saat ini secepat ini. Antusiasme kawan-kawan juga luar biasa. Dan yang pasti pada saat masih persiapan kemarin di acara webinar ini, itu bidang seni budaya kita itu sudah menyampaikan gagasan untuk kita laksanakan webinar yang kedua. Ya, rencananya temanya adalah
peran musisi. Jadi bagaimana kreativitas musisi itu di tengah pandemi. Itu. Jadi para musisi ini kan yang notabene dalam konteks Aceh Timur dalam hal ini, itu kita tahu ada beberapa seniman yang punya karya seperti Saudara Maimunjir dari Nurussalam, kemudian Saudara Misbah dari Perla, itu punya karya-karya yang saat ini kalau kita lihat di publik itu sangat diterima. Jadi kita ingin mengangkat juga soal seni ini agar bisa diketahui oleh publik untuk bisa menginspirasi masyarakat, kaum muda, milenial untuk bisa bagaimana di tengah pandemi mereka bisa tetap menunjukkan kreativitasnya. Jadi di situ LMC hadir bahwa memang betul-betul lembaga yang mengedukasi. Itu Pak Jufri. Oke, demikian kita sudah mendengar dan menyaksikan bersama bahwa bagaimana antusiasnya masyarakat untuk mengikuti sebuah tema yang diusung oleh beliau sendiri bahwa menakar kesaktian UUPA tahun 2006. Ya. Nah, hari ini juga bagaimana agar UUPA menjadi cita-cita bersama akan juga menjadi sebuah kesaktian di Aceh. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih telah memenuhi undangan kami hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.